Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pesona Inspira, apa kabar? Sehat bahagia selalu ya. Kali ini kita berjumpa lagi di sajian Gelipar Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Kali ini kita akan kembali lagi berbincang bersama bidang kearsipan. Akan membahas tema hari ini ada akuisisi arsip. Ya, di edisi Kamis 22 September 2022 ini 1 jam ke depan kurang lebih kita akan berbincang-bincang bersama kedua narasumber tentunya dari Arpusda Wonosobo. Akan saya sapa dulu. Yang pertama ada Bapak Puji Harjo Esa selaku Arsiparis. Selamat pagi Pak Puji, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Alhamdulillah. Yang kedua di sini ada Mbak Bening Maulina FST selaku supporting staff kearsipan juga sudah hadir. Selamat pagi Mbak Bening, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Selamat pagi menjelang siang semua teman-teman Pesona Inspira. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, betul sekali Pesona Inspira. Semoga sehat selalu tentunya. Dan selama 1 jam ke depan semoga yang mau merapat mendengarkan perbincangan kita atau mau kirim pertanyaan boleh ya di 0823 2383 9996. Tapi sebelum kita masuk ke materi akuisisi arsip kali ini, saya pengen kenalan dulu nih. Kenalan lebih lanjut dulu sama Mbak Bening sama Pak Puji. Betul ini Pak Puji panggilannya? Ya, Puji. Tadi ada salah sebut nama mungkin. Puji Harto bukan Puji Harjo ya. Puji Harto. Oke, Bapak. Iya. Oke. Dan ini di Arpusda Wonosobo ini untuk Pak Puji ini sudah berapa lama? Mungkin bisa share pengalaman sedikit dulu Pak sebelum mulai. Ya, nama saya Puji Harto Esos. Kebetulan saya sudah menjadi pegawai itu sejak 97 Mbak. 97. Berarti punya masa kerja sekitar 25 tahun lebih ya. Waduh, sebelum saya lahir Pak. Untuk di kearsipan khususnya bidang kearsipan saya baru bulan Januari kemarin. Oke. Tapi mungkin basic saya ada pendidikan arsipan. Jadi mungkin ada panggilan dari hati nurani saya untuk bagaimana menciptakan arsip di Wonosobo lebih baik lagi. Oke, seperti itu. Dan kalau selama berkecimpung di dunia kearsipan ini Pak, ini ada keasikan apa sih untuk mengelola arsip-arsipnya Wonosobo ini? Ada pengalaman menarik apa Pak Puji? Silakan. Ya Mbak, selama ini jujur saja ya untuk mindset bahwa arsip itu masih pandangan orang tahunya itu arsip itu ya kalau di kantor-kantor di tempat WC kayak gitu itu bertumpuk-tumpuk atau berdebu-debu atau kayak gitu. Jadi kalau di arsipan ya ngurusi arsip hanya yang berdebu terus mendeskripsi atau apa, padahal arsip itu kan seperti siklus dari kehidupan ya, betul. Dari penciptaannya nanti sampai pemusnahannya Pak sampai pemusnahan. Sampai contohnya aja dari lahir kita kan sudah menciptakan arsip. Iya, betul. Dari akte, ada Pak ya. Nanti dari sampai kematian saja kita ada arsipnya, ada akte betul. Kematian. Iya, betul sekali. Jadi kalau menurut Pak Puji seperti roda kehidupan. Iya, sikel ya gitu. Oke, baik seperti itu. Dan tentunya kali ini tema kita adalah akuisisi arsip nih. Saya pengen ke Mbak Bening nih Mbak. Ini mungkin para pesona Inspira di rumah, sebenarnya akuisisi arsip ini apa sih? Mungkin silakan bisa dijelaskan untuk pengertian akuisisi arsip tersendiri. Silakan Mbak Bening. Sebenarnya kalau akuisisi sendiri ya Mbak, akuisisi sendiri itu seperti pengambil alihan. Biasanya kan kita taunya kalau akuisisi itu lebih ke di perusahaan yang diakuisisi. Ternyata ada di arsip juga ada akuisisi gitu Mbak. Nah, kalau di arsip sendiri akuisisi itu merupakan proses suatu fase transisi dari mungkin dari suatu perangkat daerah atau perseorangan untuk arsip itu diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah. Nah, jadi di dalam selain terjadi pemindahan arsipnya juga itu terjadi
pemindahan hak dan wewenang. Oke. Nah, jadi nanti yang awalnya arsip ini adalah tanggung jawabnya organisasi, suatu organisasi. Nah, setelah diakuisisi itu, arsip ini menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah yang di mana di Wonosobo adalah di Arpusda sendiri. Oke, seperti itu. Berarti memang menjadi tempat akuisisinya para kantor-kantor. Sebenarnya yang boleh akuisisi ini dari kantor-kantor pemerintahan atau dari mana aja nih Mbak Bening? Dari mana aja? Dari sih, mana Mbak? aja Ya, boleh. Sebenarnya kemarin kita sudah ada dari Yayasan Karya Bakti yang selain yang di luar ini ya Mbak. Di luar pemerintahan ya. Organisasi perangkat daerah ya. Kita ada Yayasan Karya Bakti, kemudian Tambi, kemudian partai politik juga beberapa ada menyerahkan ke Arpusda. Oke, jadi seperti itu ya, mungkin di sana pengelolaannya belum bisa baik dan benar, jadi memang bisa diserahkan kepada ahlinya seperti itu ya. Oke, kemudian kalau saya pengen ke Pak Puji lagi nih Pak, ini untuk alurnya nih Pak untuk pengelolaan arsip, atau mungkin kantor-kantor kecamatan atau mungkin kantor-kantor pemerintahan yang sedang mendengarkan mungkin pengen nih arsipnya dialihkan saja, diakuisisi saja ke Arpusda Wonosobo bidang kearsipan, ini mungkin bagaimana caranya dan mereka apa sih yang harus disiapkan seperti itu Pak, silakan. Oh iya Pak, ini sebelumnya kita harus ada proses umum pengelolaan arsip dulu ya Mbak. Kita ceritakan dulu proses alur pengelolaan arsip ya. Oke, jadi harus dikelola dulu ya Pak sebelum diserahkan. Sebenarnya untuk arsip itu kan ada arsip, pertama arsip dinamis ya. Arsip dinamis itu ada arsip aktif. Ya. Arsip aktif itu arsip yang diciptakan dan digunakan langsung untuk pelaksanaan tugas tupoksi organisasi. Oke. Ini frekuensinya masih tinggi. Ya. Dan masih terus digunakan. Ini biasanya ditempatkan di unit kerja masing-masing. Masih sering digunakan. Yang kedua ada arsip inaktif. Arsip inaktif ini arsip yang sudah tidak, frekuensinya sudah menurun. Atau penggunanya sudah menurun. Ini nanti ditempatkan di record center. Biasanya di sekretariat, nanti diserahkan dari sekretariat. Yang ketiga dari arsip dinamis ini ada arsip vital. Ini contohnya arsip vital kalau di desa-desa itu ya arsip letter C. Itu arsip vital itu arsip yang tidak bisa dialihkan ya Pak ya. Diperbaharui atau masih sering makanya vital banget kalau bagi suatu organisasi. Lah dari proses dari pengelolaan arsip ini, pertama arsip dinamis, kemudian baru ada arsip statis. Arsip statis menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan dan masuk kategori permanen dalam JRA-nya yang telah diverifikasi baik langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD dan ANRI. Lah dari seperti tadi Mbak Bening ceritakan bahwa proses yang pengeluaran arsip itu nanti sampai ke statis itu hanya sekitar nanti 5% Mbak. 5% saja ya Pak ya. Maksimal itu 5% dari arsip-arsip yang kita ciptakan. Satu OPD nanti hanya 5%. Berarti yang bisa diakuisisi adalah arsip statis saja ya Pak ya? Ya arsip, karena pertanggungjawabannya ini kalau akuisisi itu kan berarti nanti ada pemindahan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban nanti yang bertanggung jawab itu dari LKD, bukan sebagai Dinas Arpusda sebagai LKD, Lembaga Kearsipan Daerahnya. Hanya menyimpankan, kebanyakan arsip statis itu ya arsip yang terbuka sifatnya. Harus bisa disampaikan pihak dari masyarakat, publik bisa tahu gitu ya Pak ya. Seperti itu. Tapi mindset dari OPD masih belum. Kalau menyerahkan arsip itu ya tahunnya masih gelundungan. Lah kebetulan tahun ini kita baru mengajukan Perbub tentang akuisisi arsip statis. Sekarang masih
baru tahap harmonisasi di bagian hukum. Dan kita juga ada arsip alih media sekarang, juga Perbub alih media juga masih aku baru harmonisasi di bagian. Dengan dasar itu nanti kita sebagai payung hukum dari LKD untuk menjalankan akuisisi arsip dari. Juga saya tambahkan dari Mbak, arsip statis ini juga kita bisa dari personal atau personal juga bisa. Misalnya kita pernah ada permintaan arsip yang mempunyai prestasi tingkat nasional. Wah, apa itu Pak? Kemarin misalnya ada bu guru yang menjadi juara guru teladan, itu bisa gitu. Karena arsip-arsip itu kalau sejarahnya, gambarnya kalau sekarang viralnya sudah habis kan ganti viral lagi. Eman-eman kalau tidak disimpan atau diserahkan, kita bisa nanti di arsip statis itu bisa dari OPD, bisa dari lembaga swasta atau perorangan juga bisa. Oke, baik seperti itu. Jadi tidak hanya OPD, tidak hanya pemerintahan, tapi juga perseorangan juga bisa ya Pak ya mengakuisisi arsipnya di LKD Wonosobo tentunya. Nanti kemudian kalau untuk tadi udah dijelaskan sama Pak Puji hanya beberapa arsip statis yang memang sudah diolah yang memang boleh diserahkan gitu ya Pak. Kalau misalnya ada lembaga pemerintahan nih Pak menyerahkan arsipnya gelondongan gitu, masih belum diolah, masih campur baur, itu gimana Pak untuk mengolahnya di LKD atau memang dari lembaganya tersebut harus diolah dulu seperti itu? Gini Mbak, sebenarnya kan kalau akuisisi arsip itu ada beberapa proses ya Mbak, sesuai dengan Perkaan RI nomor 43 tahun 2009. Jadi awalnya itu harus ada dari OPD ini melakukan pembentukan tim. Nah, nanti tim ini yang isinya adalah mulai dari Kadin, pemegang kekuasaan gitu lah ya Pak, istilahnya pemegang kekuasaan itu. Nanti mereka yang menilai apakah arsip ini nanti akan menjadi arsip statis atau tidak. Nah, jadi kan dari situ saja kita sebenarnya sudah tidak boleh ya Mbak gelondongan gitu dikasihkan ke kita. Nah, setelah itu mereka dari OPD ini membuat daftar arsip. Daftar arsip apa saja yang mau diakuisisikan, seperti itu. Kemudian nanti setelah membuat daftar, menghubungi dari pihak LKD gitu. Setelah disetujui kedua belah pihak ini, nanti daftar arsipnya dibawa ke sana. Kemudian tim dari LKD melakukan penilaian. Apakah ini sesuai. Biasanya arsip statis itu harus memiliki nilai kesejarahan. Jadi bukan sembarang arsip bisa kita akuisisi gitu nih Mbak. Nah, setelah itu setelah dilakukan pemeriksaan istilahnya, nanti kita sampaikan kepada lembaga perangkat daerah ini untuk segini aja loh yang boleh diantar ke sini untuk diakuisisi. Nah, setelah itu mereka membawa arsip, kemudian ada berita acara penyerahan arsip serta daftar arsipnya gitu. Nah, nanti baru bisa kita miliki. Jadi seperti itu. Kalau untuk wujudnya bisa kayak misal foto-foto lama, barang-barang antik, kayak misal atau hanya surat-surat aja nih Mbak Bening? Sebenarnya bisa semuanya sih Mbak, seperti tekstual, arsip-arsip tekstual, arsip-arsip foto, atau kalau ada arsip video dan film gitu, itu boleh. Boleh banget ya. Kayak misalnya Radio Pesona ini kan udah sejak lama nih, dari RSPD dulu, dari miliknya pemerintah. Itu misal kayak dulu punya kaset-kaset bulat itu, kaset piringan hitam, ada juga kaset tip. Itu sebenarnya kalau misal diakuisisi ini boleh nggak Mbak? Boleh banget Mbak. Ya, silahkan saja teman-teman di Pesona FM ya membuat tim untuk menilai arsipnya itu apakah ya itu Mbak ada nilai kesejarahannya enggak di situ, seperti itu. Kemudian apakah ini perlu dijadikan arsip permanen gitu. Nah, setelah itu silahkan menghubungi Arbusda, kemudian kita ikuti proses selanjutnya. Seperti itu. Kalau udah disimpan di LKD insya Allah aman ya, karena Mbak, misal kalau di rumah nggak tahu hilang kemana gitu, jadi memang
malah eman-eman betul gitu sekali, ya, karena memang arsip ini yang punya nilai kesejarahan tinggi tentunya. Oke, baik Pesona Inspira, kita break jeda iklan terlebih dahulu, nanti akan kita lanjut lagi ngobrol bareng Pak Puji dan Mbak Bening. Nanti akan banyak masih pembahasan kita, ada mengapa sih arsip ini harus diakuisisi, nanti kegiatan lain sebagainya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sajian Gelipar, Gema Literasi dan Perpustakaan akan segera kembali sesaat lagi. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Baik Pesona Inspira, masih di 92,1 FM, masih di Sajian Gelipar, Gema Literasi, Perpustakaan dan Kearsipan. Di edisi hari ini masih di 22 September 2022, masih bersama Pak Puji dan Mbak Bening tentunya. Kita masih dalam pembahasan akuisisi arsip. Nah ini pemindahan arsip dari lembaga pemerintahan, dari kantor-kantor ke lembaga kearsipan daerah Kabupaten Wonosobo, yaitu Arpusda Wonosobo. Nah ini sebenarnya saya pengen ke Pak Puji lagi nih Pak. Ini sebenarnya kalau untuk akuisisi arsip sendiri, ini mengapa sih Pak arsip ini harus diakuisisi? Ini sebenarnya latar belakang untuk akuisisi arsip ini mengapa seperti itu Pak? Apa nilai kelebihannya jika sudah diakuisisi di LKD seperti itu Pak? Silakan. Oh ya, makasih Mbak. Ini sebenarnya karena tadi seperti yang saya sebutkan di atas, bahwa karena arsip statis itu kan sudah punya nilai kesejarahan ya, yang dan juga sudah di CR-nya sudah menyebutkan permanen, bahwa nanti arsip statis itu akan berdasarkan undang-undang kearsipan, nanti ada kegiatannya, antara kita olah nanti untuk arsip yang agak sudah mulai rusak itu kita preservasi atau diperbaiki atau kita alih mediakan Mbak. Jadi nanti hasil akhirnya menjadi akses arsip statis. Arsip statis itu nanti bisa dipublikasikan ke publik, yang karena sifat terbukanya itu bisa dipinjam atau dibaca informasinya. Bagaimana suatu organisasi atau itu berdiri atau sampai sekarang sejarahnya bisa terlacak. Kebetulan di kita kan juga ada layanan peminjaman arsip. Nah, salah satunya itu arsip tracker, itu pencarian arsip. Nanti juga arsip statis itu setelah kita olah, kita masukkan ke JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, atau juga JIKD lah, SIKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Ya, di situ ada arsip-arsip. Nah, untuk Wonosobo kebetulan yang sudah masuk itu kebanyakan arsip kartografi. Peta-peta itu sudah kita masukkan di situ. Misalnya dari itu kalau sudah masuk ke JIKN itu dari sembarang tempat bisa meminjam, bisa melihat ternyata ada arsip di Wonosobo ini, tapi secara nanti fisiknya kalau meminjam tetap harus ke tempat arsip kita. Itu baru daftar arsipnya yang kita upload ke JIKN SKN itu. Berarti bisa diakses semua masyarakat Pak ya lewat aplikasi, dan nanti kalau misal mau pinjam arsipnya harus datang langsung ke LKD-nya. Jadi seperti itu. Jadi salah satu pengelolaan arsipnya adalah ada alih media ya Mbak ya, Mbak Bening ya. Ini kalau untuk di LKD, untuk alih media arsip ini akan seperti apakan sih Mbak, atau memang dijadikan online, bisa dilihat di situs website atau gimana nih Mbak Bening? Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Eka. Jadi nanti ketika kita sudah menerima arsip gitu ya Mbak, misal kita menerima arsip, jadi nanti kita input dulu. Jadi di tempat kita itu ada 3 aplikasi. Yang pertama namanya Marka. Marka itu adalah manajemen arsip kacau. Nah, kita mengolah arsip itu menggunakan Marka. Jadi di Marka ini nanti kita input nomor sementara untuk arsipnya, nomor sementara, kemudian
kode klasifikasi arsipnya ini apa sih gitu kan. Misalnya kalau kode klasifikasi itu kan ada banyak sekali ya Mbak. Nanti kita masukkan sesuai dengan isi arsipnya. Misalnya isi arsip tentang kepegawaian nanti kita masukkan dengan kode 800 dan lain-lain seperti itu Mbak. Kemudian setelah itu kita memasukkan seperti tahun arsip ini dibuat, kemudian retensinya dan statusnya, misalnya nanti dia musnah atau permanen. Nah setelah kita input semuanya di marka, kan kita akhirnya punya daftar arsip ya Mbak. Nanti ada yang musnah, ada yang permanen. Nah arsip-arsip yang permanen ini kemudian kita kumpulkan daftarnya ini, kemudian kita masukkan di arsip tracker seperti yang sudah Pak Puji bilang tadi. Nah di arsip tracker inilah yang nanti akan disajikan kepada para pengunjung yang untuk saat ini ya Mbak. Untuk saat ini kita menggunakan arsip tracker akan disediakan untuk para pengunjung yang datang ke Arbusda yang mau meminjam arsip begitu Mbak. Kenapa sih kita akhirnya dulu bikin arsip tracker sama marka itu ya Mbak? Soalnya kan sekarang sudah era digital gitu ya Mbak. Nah sementara di sebelum tahun 2019 itu kita pengolahan arsipnya itu masih manual Mbak. Jadi kayak kalau deskripsi arsip kita masih harus nulis di kertas fisis. Kemudian setelah jadi nanti kita lihat kalau ada yang keliru sedikit, jadi kita harus ngulangi lagi gitu kan Mbak. Nah setelah kartu fisisnya jadi, kita masih harus membuat daftar. Kita ngetik lagi di Excel. Nah itu kan seperti kurang efektif ya Mbak. Akhirnya tercetuslah ide untuk membuat marka ini untuk ya begitu. Jadi selain untuk mempermudah teman-teman yang mengolah arsip, juga mempermudah teman-teman yang akan meminjam arsip, mencari arsip gitu jadi, ya. Dulu sebelum ada arsip tracker juga Mbak, peminjaman arsip itu kita menyodorkan daftar dalam bentuk berlembar-lembar gitu Mbak. Jadi kan pengunjung pastinya agak-agak pusing gitu kalau baca. Loh kok banyak banget kayak gitu. Nah kalau sekarang di arsip tracker itu kita tinggal masuk ke layanan arsip, terus bisa langsung diketik aja, misal arsip kartografi apa gitu. Betul sekali. Misalnya arsip tentang Tambi, kita klik aja Tambi, nanti kita sudah tahu apa aja daftarnya. Nanti kita bisa ambil, misalnya kan kita sudah simpan nih Mbak di roll opek itu ada banyak box dan sudah kita namain sesuai gitulah Mbak. Nah jadi nanti kita sebagai pencari arsip pun jadi lebih mudah untuk menemukan arsip. Karena lokasinya udah langsung jelas gitu ya. Benar sekali. Itu salah satu keunggulan alih media. Salah satunya adalah bisa mempermudah untuk pengelolaan dan juga pencarian arsip seperti itu. Kalau selain itu sekarang juga kan kemarin habis pandemi ya Mbak. Jadi kadang-kadang kita kunjungan di layanan arsip itu dibatasi. Nah maka dari itu akhirnya tercetus ide lagi, gimana nih caranya biar kita bisa tetap ngakses arsip. Maksudnya kalau misalnya ada anak skripsian gitu kan, kita tidak bisa menunda dengan alasan pandemi gitu kan Mbak. Ya, jadi kita sekarang sedang mengembangkan aplikasi. Nah aplikasi ini berbasis web. Jadi dimanapun selama ada koneksi internet bisa mengakses gitu Mbak. Namanya arsipnya adalah Mahameru. Manajemen Arsip Alih Media Baru. Ini ada nanti aplikasi Mahameru ini akan menjadi yang seperti apa nih Mbak? Bisa digunakan siapa aja dan gunanya untuk apa nih? Aplikasi Mahameru ini nantinya bisa dipakai seluruh masyarakat, tidak hanya di Wonosobo ya Mbak. Karena kan kita kan yang penting selama kamu ada internet, kamu bisa ngakses. Nah, nanti dia wujudnya sudah ada seperti hasil alih media arsip kita. Jadi kita sudah mengalih media. Nah, ini adalah yang kita alih media arsip yang sifatnya terbuka ya Mbak. Nanti oleh adminnya diupload di Mahameru itu, kemudian orang-orang yang mau melihat bisa langsung masuk ke
mahameru.wonosobokap.go.id. Yang nanti di situ akan tertampil Mbak daftarnya dan isi arsipnya. Jadi nanti ada daftar, kemudian ada file lampirannya. Nah, lampirannya ini bisa berupa arsip tekstual, itu nanti PDF, kalau arsip foto itu JPEG, dan kalau arsip video atau film nanti berupa MP4. MP4 gitu ya. Nanti tinggal ketik aja, misalnya Mbak Ika mau cari arsip tentang Dharma Wanita gitu, nanti bisa langsung keluar. Selain itu juga ada fitur namanya arsip hari ini. Jadi kan nanti para admin ya, para admin kan kalau nginput data itu ada tanggal kejadian arsip ini tuh tanggal berapa gitu. Nah, nanti dia muncul di bawah seperti slideshow gitu loh Mbak, arsip hari ini yang terjadi hari ini tuh apa aja sih, kayak gitu. Di tahun-tahun yang lalu tanggal segini ada apa gitu. Kayak ulang tahun arsip ya. Keren sekali. Ini aplikasi-aplikasi yang tentunya semakin melek teknologi gitu ya Mbak ya. Jadi memang arsip aja sekarang udah bisa online gitu, udah misalnya yang mau dari luar kota nggak perlu datang jauh-jauh, bisa sudah mengakses di Mahameru. Kalau untuk saat ini sudah bisa digunakan? Diakses sudah bisa Mbak? Masih pengembangan ya Mbak. Masih proses, Jadi ke depan insya Allah dalam waktu dekat. Semoga segera terrealisasi gitu ya. Kalau kita tadi habis bahas akuisisi arsip, dan kemudian ada alih media nih menjadi media digital, menjadi media yang tentunya melek teknologi seperti itu. Ini kemudian kalau untuk konsep akuisisi arsip sendiri nih Pak Puji, ini sebenarnya ada apa sih dengan konsep akuisisi arsip yang tentunya dilakukan oleh OPD sampai di LKD seperti itu, Pak Puji, silakan. Sebenarnya dari konsep itu kita pinginnya OPD itu menyerahkan ke LKD sudah dalam bentuk yang sudah baku, sesuai gitu ya Pak ya. Jadi sebagaimana bisa mungkin dari penciptaannya arsip di OPD itu sudah baik. Jadi otomatis kalau dari awalnya sudah tertata dengan baik, dari penciptaannya, terus nanti penyusutannya, terus sampai nanti penyerahannya ke arsipan ke LKD kan tinggal kita yang lebih mudah mengolahnya. Karena meskipun sudah terangkat, tapi kita tetap harus mengolah Mbak. Kalau untuk himbauan nih Pak Puji, mungkin kepada OPD yang sedang mendengarkan ataupun kepada masyarakat, kepada lembaga kecamatan dan lain sebagainya nih yang pengen akuisisi arsip, ini sebenarnya yang harus mereka siapkan apa aja, dan nanti prosesnya gimana? Apakah bisa langsung menghubungi LKD atau ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Puji, silakan. Kebetulan di bidang kearsipan juga punya layanan konsultasi, salah satunya layanan konsultasi permasalahan kearsipan. Bisa mengundang kita. Misalnya ini ada daftar arsip-arsip apa saja yang perlu diserahkan ke LKD. Sebenarnya kan untuk arsip status itu kewajiban dari UPWD untuk menyerahkan ke LKD. Aslinya memang wajib harus gitu ya Pak ya. Tapi mungkin kesadaran untuk itu masyarakat masih perlu. Seperti tadi itu Mbak, banyak kan dari OPD saja, dari arsip inaktifnya, dinamisnya itu masih kacau, masih belum tertata dengan baik. Kita kan juga ada namanya pengawasan kearsipan ya. Setiap OPD itu ada kita mengawasi, pengawasan itu bukan mengawasi tapi kita sekaligus pembinaan. Ternyata kelemahan di kita itu banyak arsip-arsip yang belum tertata. Di masing-masing OPD gitu ya Pak ya. Artinya jadi banyak yang menumpuk karena salah satunya itu karena sering menumpuk jadi tidak pernah ada penyusutan. Betul. Dikiranya masih penting semua ya Pak ya, padahal itu sudah masuk masa retensi gitu ya. Juga itu Mbak, kendala kita juga SDM-nya kan ya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa yang mau menangani arsip kan juga kadang
lihat arsip aja sudah bertumpuk-tumpuk itu terjadi males mungkin ya. Betul, Pak. Karena awalnya sudah lihat males terus bertumpuk-tumpuk kayak gitu, mau memulai saja kalau masih kayak gitu kan agak repot juga. Oke, ini kalau menurut Pak Puji sendiri, misal kayak nih di masing-masing OPD ada arsiparis khususnya gitu, harus gak sih Pak? Ya, kebetulan kita kan juga mengajukan ke bagian organisasi, formasi atau kebutuhan arsiparis. Berapa sih yang ideal sesuai dengan ANJAP ABK ya, itu berapa? Seharusnya setiap unit kerja OPD di bawahnya ada unit kerja itu satu orang lah namanya. Minimal ya Pak ya. Kembali ke Mbak. Arsip itu ya seperti tadi. Sebenarnya juga setiap PNS itu juga sebagai arsiparis. Iya, harus bisa menangani arsipnya sendiri-sendiri juga. Jadi tidak hanya PNS, sebenarnya semua orang gitu ya Pak semua punya. Orang harus peduli dengan arsip. Betul, karena memang kita mulai dari lingkungan terkecil, misal keluarga ya Pak ya, kita harus mengelola arsipnya dengan baik. Terus misal kayak diterapkannya di kantor juga harus seperti itu ya Pak ya. Ya bedanya itu Mbak. Sebenarnya arsiparis itu ya kalau arsiparis bagi saya kan karena saya pegawai, yang di swasta juga jadi arsiparis karena mengelola arsip. Ibu-ibu juga mungkin bisa arsiparis rumah tangga, bukan arsiparis sebutannya jadi yang berkepentingan dengan arsip, bukan sebagai gitu karena identiknya saya sebagai PNS ya. Konotasinya itu. Oke, baik. Kemudian kalau dari Mbak Bening sendiri nih Mbak, melihat masyarakat Wonosobo yang belum sepenuhnya peduli dengan mengelola arsip ini, sebenarnya ada pesan atau kesan apa sih Mbak yang ingin disampaikan untuk ayo dong sadar arsip, bahwa arsip ini penting, harus tahu masanya kapan harus dimusnahkan. Ini sebenarnya kalau misal mau memanggil tim arsiparis ini boleh banget ya untuk misal kayak bimbingan di sebuah OPD seperti itu. Iya, kalau ingin memanggil boleh saja Mbak, untuk bimbingan atau sosialisasi gitu bisa. Terus kalau untuk himbauan kepada teman-teman ya, karena kita sendiri juga sudah punya arsip yang penting, seperti misalnya kalau kita mau mendaftar kerja gitu ya, yang mudah. Kita kan juga butuh arsip ya, seperti biasanya ijazah atau KK dan lain-lain seperti itu. Nah, mari kita menjaga arsip awal dari diri kita sendiri, kemudian untuk teman-teman yang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di OPD, biar nggak pusing cari arsipnya. Iya, betul sekali. Karena mungkin kemarin untuk yang masa-masa pendataan non-ASN ini bisa menjadi pembelajaran bersama juga. Bagaimana arsip yang kuno-kuno lama-lama memang kalau misalnya dikelola dengan baik, insya Allah tidak ada arsip yang hilang gitu ya. Dan lebih mudah kan Mbak mencarinya, kalau misalnya kita sudah ditata dengan baik, kita beri daftar, kita beri nama, itu pasti lebih mudah mencarinya. Oke, kalau misal kayak ada aplikasi marka, misal bisa dipakai nggak sih Mbak di OPD ataupun di lembaga kecamatan ini, bisa nggak sih? Bisa banget Mbak. Di tahun 2019 sebenarnya kita sudah pernah membagikan instalan marka gitu ya Mbak, istilahnya buat teman-teman yang di OPD. Cuma semoga sudah digunakan di masing-masing OPD itu Mbak. Sebenarnya kita sudah memberikan ya Mbak, cuma mungkin keterbatasan dari masing-masing OPD untuk menggunakannya. Jadi memang mungkin masih perlu kesadaran lebih lagi untuk bisa mengelola arsip dengan baik. Kalau misal setiap satu OPD udah pakai aplikasi mereka, insya Allah semua arsipnya akan terkelola gitu ya Mbak ya? Iya, kita ambil contoh di Satpol PP ya Mbak. Di Satpol PP di sana arsipnya sudah tertata dengan baik dan mereka sudah menggunakan marka Mbak, jadi sudah ada daftar arsipnya gitu, sudah ada kartu fisisnya seperti itu Mbak. Jadi kan lebih mudah ya, dan lebih mudah dalam pengelolaannya. Wah, itu keren sih, bisa jadi contoh. Tapi untuk memulainya itu kadang yang arsip bertumpuk-tumpuk harus dipilih dulu, itu yang agak itu harus dari hati nurani dan itu kesadaran masing-masing. Betul sekali, karena memang kalau untuk di kantor OPD ini dengan adanya perpindahan setiap orang gitu kadang juga berdampak pada keberadaan arsip juga. Betul seperti sekali. Itu ya. Oke, mungkin terakhir dari Pak Puji nih Pak, untuk masyarakat Wonosobo apa sih yang ingin disampaikan untuk mereka kembali sadar bahwa arsip ini harus dikelola mulai dari diri sendiri dengan baik, seperti itu Pak Puji, silakan. Ya Mbak.
Ya bahwa seperti tadi Mbak Ega dan Mbak Beni sampaikan bahwa arsip itu juga seperti kehidupan kita lah, dari lahir sampai meninggal gitu. Ya nanti juga yang memanfaatkan kan lewat bergenerasi ya, mungkin arsip generasi mungkin saya mungkin masuk generasi X ya. Ya. Terus sejarah kita nanti baru diketahui untuk generasi yang akan datang, baru generasi alpha. Betul. Seperti Mbak Bening itu generasi milenial. Ya. Bagaimana mereka tahu sejarah kita kalau arsip kita saja tidak tertata dengan baik. Ya, betul sekali Pak Puji. Berarti arsip ini berguna bagi kehidupan berikutnya gitu ya Pak ya. Yang akan datang, bukan sekarang mungkin belum bermanfaat mungkin ya. Betul. Tapi untuk yang akan datang itu ya baru tahu manfaatnya. Oke, kayak misal kita sekarang ini kita taunya juga dari arsip-arsip yang sudah lama gitu ya Pak ya. Oke, jadi kita bisa belajar bahwa arsip mungkin saat ini belum banyak manfaatnya ya Pak ya, tapi siapa tahu di masa depan justru sangat dibutuhkan seperti itu. Oke, mungkin dari Mbak Bening ada statement closing untuk akuisisi arsip edisi hari ini, silakan. Ya, untuk semua teman-teman, mari kita menjaga arsip, dan untuk teman-teman di OPD yang lain, jika ada arsip yang memiliki nilai kesejarahan segera diakuisisi saja agar lebih aman dan lebih terjamin. Oke, baik. Terima kasih. Dari Pak Puji ada statement closing untuk menambah terakhir, semoga Pak. Ya, cukup aja Mbak itu. Cukup aja, oke, boleh. Kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan ya, tentunya dengan tema berbeda lagi bersama bidang kearsipan Arpusda Wonosobo. Terima kasih untuk Pak Puji, Mbak Bening sudah menyempatkan waktunya. Selamat bertugas kembali mengelola arsip lagi dan lagi, semoga tambah semangat aja gitu ya Pak. Oke, untuk Pesona Inspira yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Nanti siaran ini bisa didengarkan di YouTube kami Pesona FM Wonosobo. Dan jangan lupa stay tune terus di 92,1 FM. Saya Eka bersama kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian Kelipar, Gemah Literasi Perpustakaan dan Kearsipan.